Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Komponen Kurikulum, di mana kami memiliki 4 bahasan. Yang pertama adalah komponen-komponen kurikulum, yang kedua adalah keterkaitan antara komponen kurikulum, yang ketiga adalah definisi atau pengertian dari pengembangan kurikulum, dan yang keempat adalah pengembangan komponen kurikulum. Baik, langsung saja kita bahas. Perkenalkan, saya Lutfi Ciptasari sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi mengenai komponen-komponen kurikulum. Pada pertemuan sebelumnya, kita tahu bahwa pengertian dan fungsi dari kurikulum adalah seperangkat alat atau proses perencanaan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tentunya, kurikulum tersebut memiliki berbagai komponen penunjang. Apa saja? Nah, para pemikir pendidikan sebenarnya memiliki berbagai macam pendapat, namun pendapat tersebut hampir sama. Wina Sanjaya dan Dian Andayani memaparkan ada 4 komponen utama dalam kurikulum. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah isi, yang ketiga strategi atau metode, dan yang keempat adalah evaluasi. Mari kita bahas berbagai komponen tersebut. Yang pertama ada komponen tujuan. Tujuan diklasifikasikan dari yang umum ke khusus. Diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah TPN, artinya tujuan pendidikan nasional. Tujuan ini paling umum digunakan sebagai pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Yang kedua ada TI, tujuan institusional, tujuan yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan, kualifikasi yang dimiliki peserta didik setelah mereka menyelesaikan suatu program di lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga ada TK. Apa itu TK? Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap mata pelajaran, kualifikasi yang dimiliki peserta didik setelah mereka menyelesaikan suatu mata pelajaran tertentu. Tujuan yang keempat adalah tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan ini merupakan bagian dari tujuan kurikuler tadi, yaitu kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mereka mempelajari suatu topik atau bahasan tertentu dalam studi mata pelajaran tertentu pada satu kali pertemuan. Nah, itu tadi termasuk ke dalam komponen tujuan. Sekarang kita bahas komponen yang kedua, yaitu komponen isi atau materi. Isi kurikulum ini berhubungan dengan pengalaman belajar peserta didik, bisa itu pengetahuan maupun kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Komponen yang ketiga ada strategi atau metode. Strategi merupakan rangkaian kegiatan dalam pembelajaran. Upaya untuk menerapkan strategi disebut metode. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Komponen yang keempat atau yang terakhir ini yaitu komponen evaluasi atau penilaian. Adanya evaluasi dapat ditentukan apakah kurikulum yang dipakai sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sekolah atau belum. Evaluasi merupakan langkah untuk mendapatkan informasi tentang ketercapaian tujuan. Ada 2 aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi. Yang pertama, evaluasi harus menilai apakah peserta didik mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Dan yang kedua adalah evaluasi harus memiliki lebih dari 1 penilaian dalam suatu waktu tertentu. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan definisi atau pengertian dari tiap-tiap komponen penunjang kurikulum. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yusi Indraswari dengan NIM 12205193010 akan menjelaskan tentang keterkaitan antara komponen satu dengan komponen lainnya. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan.
Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Yang kedua yaitu isi kurikulum. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Isi kurikulum itu harus menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan, maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang ketiga yaitu strategi. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan ataupun sebaliknya. Strategi yang berpusat kepada siswa biasanya dinamakan teacher center. Strategi yang bagaimana yang dapat digunakan sangat tergantung kepada tujuan dan materi kurikulum. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai ataukah belum. Atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang diterapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Dona Ayu Komara dengan nomor induk mahasiswa 12205193009 dengan nomor presensi 06 akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh pemateri sebelumnya. Nah, materi yang akan saya bawakan kali ini mengenai pengertian perkembangan kurikulum. Nah, istilah kurikulum sendiri berasal dari kata bahasa Latin yakni curriculum, yang awalnya memiliki pengertian a running course dan dalam bahasa Prancis yakni courir yang berarti to run atau berlari. Nah, istilah tersebut kemudian digunakan untuk sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar yang biasa kita kenal dengan ijazah. Nah, dalam perkembangannya, pemahaman kurikulum dapat dipandang secara tradisional maupun secara modern. Secara tradisional, kurikulum diartikan dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Nah, pengertian kurikulum tersebut masih banyak dianut sampai sekarang, lebih-lebih lagi di Indonesia. Nah, secara modern, kurikulum memiliki pengertian tidak hanya sebatas mata pelajaran, tetapi menyangkut pengalaman-pengalaman di luar sekolah sebagai kegiatan pelajaran. Nah, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman belajar yang dirancang di bawah tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam kata lain, pengembangan kurikulum merupakan sebuah proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Nah, dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah sebuah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode tertentu.
Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan itu terjadi pada diri siswa tersebut. Nah, sampai sini sekian dari saya dan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materi mengenai pengembangan komponen kurikulum. Yang pertama adalah pengembangan komponen tujuan pada kurikulum. Dalam kerangka dasar kurikulum, tujuan itu mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis karena tujuan dapat mengarahkan dan mempengaruhi komponen-komponen yang lainnya, sehingga dapat saling berkaitan antara tujuan dengan komponen yang lainnya. Dalam penyusunan kurikulum, perumusan tujuan ditetapkan terlebih dahulu sebelum menetapkan komponen-komponen lainnya. Karena tujuan di sini merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah pengembangan komponen isi pada kurikulum. Isi atau materi pada kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Isi kurikulum itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah logika. Logika merupakan pengetahuan tentang benar atau salahnya berdasarkan keilmuan. Yang kedua adalah etika. Etika merupakan pengetahuan tentang baik buruk yang berkaitan nilai dan moral. Yang ketiga adalah estetika. Estetika merupakan pengetahuan tentang indah jelek yang ada nilai seninya. Berdasarkan pengelompokan isi kurikulum tersebut, pengembangan kurikulum harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah mengandung bahan kajian atau topik-topik yang akan dibahas kepada peserta didik. Yang kedua adalah berorientasi pada standar kompetensi lulusan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam isi kurikulum, seperti teori, konsep, generalisasi, prinsip, proses, fakta, istilah, contoh, definisi, dan preposisi. Yang ketiga adalah pengembangan komponen metode atau strategi pada kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum, guru dituntut untuk menggunakan berbagai strategi, metode, media, dan sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam pemilihan strategi atau metode pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan kurikulum atau sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Selain itu, harus sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan tingkat perkembangan peserta didiknya. Yang keempat adalah pengembangan komponen evaluasi pada kurikulum. Untuk mengetahui efektivitas kurikulum dan dalam upaya memperbaiki serta menyempurnakan kurikulum, maka diperlukan evaluasi kurikulum. Karena evaluasi ditunjukkan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus ada evaluasinya. Baik, itulah beberapa materi yang dapat kami sampaikan mengenai komponen kurikulum.
Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam mengucapkan kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.